teman-teman, perkenalkan nama saya Ratna Kurniasih Setiawan dari kelas 06 SIDP 003. Hari ini saya akan membahas tentang karya sastra sejarah. Kalian tahu nggak sih apa itu karya sastra sejarah? Karya sastra sejarah adalah karya sastra yang mengandung unsur sejarah. Dan kali ini kita akan membahas tentang novel Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia adalah karya yang ditulis oleh Pramudia Anantatur yang berlatar belakang pada masa kolonial Hindia Belanda. Kali ini saya tidak akan sendiri membahasnya, karena saya akan membahas dengan satu narasumber saya, yaitu adalah salah satu dosen dari Universitas Pamulang. Sekarang saya di sini sama salah satu dosen dari Universitas Pamulang. Boleh, saya Pak dosen, saya mengajar di Sastra Pamulang. Kalau boleh tahu sudah berapa lama? Saya mengajar di Sastra Indonesia sudah 4 semester atau 2 tahun. Berapa ya Pak? Iya. Saya di sini bertanya soal cerita Bumi Manusia yang berkaitan dengan sejarah antar Indonesia dengan Belanda. Menurut Bapak nih, apa yang membuat cerita Bumi Manusia ini bukan sekedar cerita fiksi biasa gitu Pak, melainkan sebagai gambaran kondisi serta suasana pada masa itu? Iya. Jadi perlu saya pahamkan terlebih dahulu bahwa Bumi Manusia ini bagian dari tetralogi yang dituliskan oleh Pak Pram ya. Dan di antara tetralogi yang paling menonjol adalah bagi saya ya, Bumi Manusia ya. Bumi Manusia ini betul mengisahkan seorang tokoh muda yang dikenal dengan nama populernya Mingke ya. Mingke ini representasi dari anak muda Indonesia yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan nilai-nilai kebangsaan bagi Indonesia, dan itu menyadarkan para petinggi Belanda, para akademisi Belanda, betapa apa yang dilakukannya kepada pribumi di Indonesia adalah sesuatu yang berlebihan kalau tidak mau disebut salah ya. Saya pikir ini pesannya sangat mendalam. Jadi Pak Pram sangat menjiwai sekali suasananya, karena mungkin beliau memang pada saat penciptaan novel ini ya, beliau adalah generasi yang memang mengalami masa-masa penjajahan Belanda. Kalau dari pengalaman tokoh Mingkenya ini, menurut Bapak pelajaran penting yang diambil yang bisa dibawa sampai sekarang, kan sekarang politik Indonesia juga kan lagi naik ya Pak? Iya. Seperti itu. Menurut Bapak pelajaran penting apa yang bisa dibawa sampai sekarang? Ya, satu hal yang diperjuangkan oleh Mingke adalah kesetaraan derajat antar bangsa ya, kesetaraan derajat antar manusia, bahwa derajat manusia itu tidak dilihat dari apakah dia Eropa atau dia pribumi, apakah dia Belanda atau dia Indonesia, tapi derajat manusia itu dianggap sama bagi Mingke ya. Jadi yang masih sangat relevan saya pikir itu ya, di tengah gonjang-ganjing dunia yang sekarang merepresentasikan bahwa seakan-akan Amerika, Eropa itu merasa lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bahkan ada pengelompokan bangsa-bangsa, ada istilah negara maju, negara terbelakang, negara menengah. Saya pikir itu
manusia itu setara, apapun kemajuan ekonominya, gitu ya, kemajuan negaranya, bahwa secara harkat dan martabat manusia itu sama. Dan ini saya pikir yang menjadi inti dari perjuangan yang dilakukan oleh Minke, ya. Ya, terlepas dari nanti di dalamnya memang ada intrik-intrik masalah perbudikan, kemudian perselingkuhan, dan masalah-masalah politik etis yang terjadi pada saat itu. Menurut Bapak, kenapa kisah sejarah yang diangkat dalam Bumi Manusia ini masih penting untuk kita anak-anak muda yang sedang belajar ini untuk didiskusikan di era sekarang? Iya, karena masalah-masalah ketidaksetaraan bangsa-bangsa di dunia masih terus muncul, ya, sehingga nilai-nilai atau semangat yang diperjuangkan Pramudia melalui para tokohnya dalam hal ini Minke itu saya pikir masih relevan dan itu penting, sehingga bagi saya novel Bumi Manusia sangat cocok, sangat baik untuk kita hidupkan terus di bangku-bangku kuliah, apapun mata kuliahnya, terutama pada mata kuliah kajian sastra postkolonial maupun kajian antropologi sastranya, gitu ya, ataupun dalam telaah prosa, ya, baik itu menggunakan pendekatan historis atau pendekatan feminis, di sana masih banyak yang relevan untuk dikaji, ya. Ya, sejarah itu sesungguhnya tidak mati, ya. Sejarah itu meskipun memang itu terjadi masa lalu dan sudah lewat, tapi spirit atau nilai-nilai yang terjadi pada masa lalu itu akan terus berulang dan terus terjadi di masa-masa mendatang dalam bentuk atau dalam situasi yang berbeda tentunya, ya. Dan apa yang terjadi pada masa lalu kenyataannya kan terjadi juga pada masa ini, ya. Bagaimana perselisihan atau konflik antar bangsa, antar benua bahkan, ya, kepentingan-kepentingan kita dalam memperjuangkan hak-hak manusia seperti di bumi Gaza itu, ya, dulu pernah terjadi, dulu dan sudah terjadi, sebagaimana kita dulu dijajah oleh bangsa lain, ya. Dan saya yakin nanti ke depan pun akan penjajahan itu akan terus terjadi, meskipun barangkali bentuknya tidak lagi penjajahan fisik, ya, mungkin penjajahan dalam bentuk yang lain, dan itu memang harus terus digaungkan oleh penulis-penulis masa mendatang tentunya, ya. Kalau untuk kayak masih sekolah itu anak-anak itu, kan kalau zaman sekarang ini lebih sering buka sosial media, gitu, TikTok dan sebagainya, lebih seru-seruan tentang dunia luar, ya, gitu, Pak. Kalau sejarahnya itu rata-rata kurang. Menurut Bapak, selain dijadikan cerita fiksi, bagaimana anak-anak itu kayak bisa tahu sejarahnya tentang sampai Indonesia merdeka itu selain di sekolah dan dia membaca cerita-cerita tersebut? Iya, jadi ya tidak lagi harus dihafalkan, ya, barangkali memang harus diaktualisasikan dalam berbagai model, ya, dalam berbagai bentuk, ya. Jadi sekarang khususnya pelajaran sejarah tidak lagi sebuah pelajaran yang sifatnya hafalan, ya, tetapi lebih pada bagaimana mereka mengaplikasikan nilai-nilai yang termuat dalam sejarah itu. Seandainya dihadirkan tokoh Diponegoro, ya, nah, semangat atau spirit yang dihadirkan oleh Diponegoro itu seperti apa, lalu mereka coba menerangkannya, ya. Kalau mereka mempunyai keterampilan dalam membuat cerita, keterampilan dalam membuat video ataupun ilustrasi, saya pikir lebih diarahkan ke sana daripada mereka harus menghafal, ya. Jadi
sejarah harus dihidupkan dalam konteks kekinian, bukan dikubur dalam ingatan masa lalu gitu ya. Sejarah itu penting. Nah, nanti implikasinya bisa dalam bentuk tadi berbagai macam, ya mungkin di puisi, mungkin di cerpen, mungkin di novel, mungkin di video atau di film dan sebagainya. Kembali lagi ke penulisan cerita, Bapak punya pesan-pesan nggak untuk para penulis senior ataupun junior yang mau menulis tentang sejarah Indonesia? Oke, jadi pada para calon penulis, calon sastrawan muda, anak-anakku, para mahasiswa Unpam, ya, seperti yang saya sering sampaikan bahwa membuat karya sastra atau menciptakan karya sastra tentu memiliki dasar pesan yang jelas, ya, harus memiliki dasar serta pesan yang jelas, dan dasar dan pesan itu tentu harus didasarkan pada realita yang ada, karena sesungguhnya meskipun karya sastra itu imajinatif, tetapi tidak bisa dilepaskan dengan realita yang ada. Artinya apa? Karya-karya yang nanti Anda buat, ya, karya-karya yang nanti Anda tulis, tentu jangan terlepas jauh dari realita yang ada. Berikan suara-suara kritismu, berikan ide-ide cemerlangmu,